Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, teman-teman, saya di sini sedikit ingin memberi penjelasan ya tentang masalah negara Jepang. Ya, mungkin sebagian orang yang dia tahu itu negara Jepang itu bebas ya. Negara bebas. Terus cara berekspresi juga negara Jepang adalah salah satu negara yang bebas. Ya, mungkin sebagian orang mengetahuinya hal tersebutlah ya, kayak seperti itu. Tapi nyatanya teman-teman, tentu dibandingkan dengan Indonesia sangatlah jauh ya, jauh sekali perbedaannya dari segi kebebasannya, dari segi adatnya ya, terus dari segi kebiasaannya tentu sangat berbeda jauh. Kalau dikatakan mana yang lebih baik, tentu bagi saya negara Indonesia lah yang paling baik ya. Kenapa? Karena dari sekian perbedaan, menurutku dari perbedaan itu sangat Indonesia lah yang sangat baik. Dari mulai kebebasannya teman-teman. Oke, dari mulai kebebasan. Mungkin sebagian orang itu tahunya bebasnya negara Jepang itu mungkin dari segala ini ya, seks, terus minum-minuman ya. Seks itu dalam arti kebebasan. Kalau kalau dia mau berbuat mesum di salah satu kosan ya memang di sini nggak ada yang negur lah ya, dan orangnya juga setiap orang lo gua gitu loh, jadi nggak terlalu ikut campur gitu. Itu kalau dari segi seks. Jadi kalau teman-teman cuma nganggapnya hal kayak gitu ya emang kayak gitu di negara Jepang. Terus masalah minum-minuman, dan minum-minuman ini tidak ada larangan sama sekali ya. Jadi kalau kamu mau minum dimanapun itu tempat, itu nggak ada yang mau komen gitu loh. Jadi ibarat minuman bir, figur itu ya udah kayak air minum putih kita di Indonesia gitu loh. Jadi udah minuman setiap hari gitu. Jadi nggak heran ya kalau di sini mah. Kalau seumpamanya kita mandang dari segi itulah ya, kalau dari sudut pandang itu, ya memang negara Jepang ya bebas dari segi itu. Cuman kalau dari segi berekspresi teman-teman ya, tentu sangat 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 beda jauh dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu kalau kita berekspresi mau dari segi apapun kita bisa lah. Cuman kalau dari segi kita mau main seks dan minum-minuman itu sangat kita emang tidak diperbolehkan lah ya, karena itu emang aturan dari bukan hanya sekadar hukum negara tetapi berlaku dari segi hukum agama. Jadi tidak diperbolehkan hal demikian ya. Kalau orang mau berbuat seperti itu tentu ya pinter-pinternya orang kan, nyari-nyari hotel gitu kan, terus nyari kos-kosan yang kalau berbuat seperti itu ya. Intinya kalau orang jahat itu lebih pinter lah ya, kalau mau berbuat hal-hal yang tidak baik itu lebih pinter lah dalam dalam menyusun sebuah rencana gitu. Terus dari segi minum-minuman juga ya masih tabu lah di Indonesia kan. Jadi kalau kamu minum-minum asal tempat itu ya sangat dilarang, udah dicap sebagai orang yang tidak memiliki akhlak lah ya. Karena minum hal-hal yang buruk itu ya nggak boleh lah di tempat-tempat itu terbuka gitu kan, harus tertutup gitu kan. Ya kalau anak-anak muda itu kan kebiasaan ya di tempat tongkrongan tertentu ya kan. Nah, tetapi kalau semuanya minum asal tempat itu sangat tidak diperbolehkan lah ya. Kan ada, tidak semua orang itu memperbolehkan. Tentu ada yang fanatik lah dari hal-hal yang minum kayak gitu. Mungkin bisa dimarahin kalau sampai orang yang tidak suka ngelihatnya gitu kan, atau bahkan kalau semuanya bisa mulai dari segi fisik lah ya kalau asal minum di tempat tempat tertentu gitu, maksudnya di tempat umum gitu kan. Cuman kalau dari segi kebebasan berekspresi tentu saya rasa teman-teman ya, kalau teman-teman menyangka di sini lebih enak berekspresi itu sangat salah besar. Karena di Jepang itu sangat-sangat susah untuk berekspresi teman-teman ya. Kita mau teriak-teriak udah nggak mungkin bisa teman-teman. Di sini itu sangat tabu sekali dengan ekspresi berteriak-teriak ya, bercanda, terus bercandanya itu terlalu berlebihan. Kalau kita
berhidup bersosial di sini ya. Rumah kita kebetulan berdampingan dengan dengan orang-orang Jepang. Itu sangat ini teman-teman, sangat tidak diperbolehkan karena itu sangat mengganggu ya ketenangan berumah tangga orang lain. Jadi sangat tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena banyak sekali di sini yang menjadi yang sudah ini merasakan ya. Jadi dia berisik, nanti dari pihak orang Jepang itu pasti menelpon polisi teman-teman. Jadi nanti kita ditegur oleh polisi. Nah, terus kalau seumpamanya kita nih mancing ya, kayak saya kan sekarang lagi mancing nih. Nah, ini mancing pun ya teman-teman tidak sembarangan kita itu mancing gitu loh. Tentu harus memiliki izin dulu terlebih dahulu ya. Ada tempat-tempat tertentu ya, kayak contoh kemarin saya waktu mau mancing belut gitu di pesawahan orang Jepang itu, padahal udah di desaan. Kita izin dulu lah ya, kita izin dulu karena kan kita ya tahulah kebudayaan di sini, karena di sini kan orangnya fanatik nggak suka orang asing gitu kan, asal main-main gitu. Makanya kita izin lah ya, kita izin dengan pemiliknya. Ternyata kita tidak diperbolehkan meskipun kita itu mancing di pinggir sawah gitu kan. Nah ya akhirnya kita nggak jadi kan ya. Kita khawatir lah kalau seumpamanya kita ngeyel, kita nggak izin, khawatir kita dipanggil polisi ya. Ya tahulah kita kan di sini masih baru lah ya, masih baru gitu. Jadi ya tentu kita saling menjaga lah satu sama lain, jangan sampai kita ada kasus hal-hal yang tidak mengenakan sedangkan kita itu baru di sini. Terus berkaitan tentang masalah kita nongkrong gitu ya, kita nongkrong di depan orang, kita pun terlalu lama kita berdiri di depan rumah orang, dalam arti di depan jalan, kita pun tidak dibolehkan teman-teman ya. Kita tidak diperbolehkan. Karena apa? Kalau sampai kita terlalu lama, karena pihak rumah itu kurang nyaman gitu loh. Nanti dia tuh orang Jepang itu mudah curiga gitu loh dengan kita orang tuh, mudah curiga. Makanya kalau semuanya kurang nyaman, makanya diteleponin polisi. Nanti kita yang nongkrong di depan itu pasti kita dipanggil polisi, kita pasti ditegur polisi ya, diberi peringatan gitu. Di sini tuh yaitu tadi, kalau dari orang Jepang itu bentar-bentar polisi, karena kan sudah ditantum ya nomor polisinya. Jadi kalau ada orang-orang yang mencurigakan dan lain sebagainya, itu lebih kepada menelpon polisi itu. Beda halnya kalau kita di Indonesia ya. Kalau kita mau menelpon polisi itu kan lebih kepada hal-hal yang emang sudah melampaui ya, udah terlalu berlebihan. Kayak contoh adanya pencurian gitu kan, kayak contoh adanya pembegalan, itu baru kita menelpon polisi, ataupun pencurian di rumah gitu. Terus ada yang begal nyuri motor di depan gitu kan, kita baru nelpon polisi. Kalau di sini enggak teman-teman, ini 24 jam polisi itu standby ya, siap datang. Jadi ya itu tadi, kalau di sini itu nelpon sebentar polisi langsung datang gitu loh. Jadi sangat keliru sekali kalau seumpama teman-teman itu menganggap negara Jepang itu negara bebas ya. Sangat tidak teman-teman, kalau menurut saya ya secara pribadi. Karena di sini kita itu sangat terbatas, kita tidak bisa mengekspresikan diri. Dalam arti itu tadi, kita mau nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, terus kita mau menyetel musik keras gitu kan, karaokean, itu sangat tidak diperbolehkan gitu loh. Makanya ya kalau kita merasa di sini negara Jepang negara yang bebas, salah betul lah kalau menurut saya ya. Enakan di Indonesia kita bebas, mau jungkel balik, kamu mau apa istilahnya, mau teriak-teriak, mau berekspresi apapun, kamu masih bisa ya. Kamu mau duduk di depan rumah orang, kita nongkrong aja orang 5 apa orang berapa, kita nggak pernah yang namanya, paling cuma kita ya kayak aku nggak pernah lah kalau semuanya kita nongkrong di depan rumah orang. Yang penting jangan di terasnya ya, depan rumah, maksudnya depan pintu masuk itu jangan lah, kalau itu emang kurang sopan. Maksudnya kalau kita di tempat rumah di pinggir jalan gitu kan, kita ya nggak pernah lah aku ditegur sama pihak rumah ya, karena kita tahu lah yang namanya orang Indonesia itu kan ya itu hal sepele gitu kan, bukan sesuatu hal yang mencurigakan.
Gitu. Kalau kita kan orang Indonesia lebih lebih husnuzon lah ya, nggak suuzon, mudah suuzon. Kecuali kalau di tengah malam gitu kan, kalau di tengah malam orang naik motor bolak-balik, orang naik motor bolak-balik, ya itu baru kita curiga ya, itu curiga ya. Kalaupun ada polisi mungkin kita bisa melapor polisi ya, karena berhubung kita Indonesia itu kan polisinya kantornya jauh-jauh, jadi ya buat apalah kita nelpon polisi, paling kita cuma memantau aja gitu, nggak mungkin kita telepon polisi. Tapi kalau di sini itu teman-teman beda betul, kita serba polisi, kita mau kayak gini nggak boleh, mau kayak gitu nggak boleh, pusing teman-teman, asli teman-teman. Kalau kita mau hidup mau tujuan akhir hidup kita mau hidup di sini, menurut saya sangat salah ya. Karena saya pernah dengar nih teman-teman, jadi salah satu warga negara Indonesia itu dia kerja di sini, setelah itu dia dapat orang sini kan, dia nikah terus punya anak, udah 27 tahunan lah ya. Setelah itu ditanya dia mau pulang lagi enggak, katanya mau nyampe matilah di sini gitu kan. Nah tanyalah aku alasannya kenapa, ya karena di sini tuh tenang katanya, orangnya enggak kepoan, terus orangnya itu enggak terlalu ikut campur gitu kan urusan kita rumah tangga orang lain. Nah memang aku tanya apa bedanya sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan terlalu ikut campur, orangnya kepoan ya, kita melakukan kesalahan ini itu menjadi sebuah gosip, jadi dia nggak tenang gitu kan, katanya tenang di sini. Ya memang betul, kalau semuanya kita mau mencari ketenangan ya di sini gitu kan, di sini emang tenang gitu loh teman. Ya kita harus menerima keterbatasan kita berekspresi gitu kan, kita harus mengikuti aturan di sini. Kita nggak bisa ya budaya di Indonesia kita bawa ke sini, nggak bisa, karena di sini ya sangat terbatas gitu loh, serba banyak aturan di sini. Kita nongkrong di depan rumah kita lah, di asrama kita sampai larut malam, itu pun nggak boleh teman-teman ya, nggak boleh ya, bisa ditegur gitu loh. Nah gitu loh teman-teman, makanya teman-teman kalau mau tinggal di Indonesia dipikir-pikir dulu lah ya, apalagi orangnya yang suka sesuatu dengan suasana yang ramai gitu. Terus kita mau mancing kemana-mana, oke ya, kita masuk ke tanah orang, oke, kita masuk ke kebun orang, oke. Kalau di sini nggak bisa teman-teman, kita ya dituntut sebuah kita harus disiplin gitu loh ya. Mungkin karena Jepang itu seperti ini ya, makanya dia bisa maju ya, mungkin seperti itu ya, karena warganya juga diatur gitu loh gitu. Makanya kalau teman-teman mau punya cita-cita mau tinggal di sini ya dipikir ulang lah ya, dipikir ulang lagi, karena negara Jepang itu seperti ini. Kalau secara pribadi nggak ada niatan sama sekali saya teman-teman, enak di Indonesia lah, kita ya berekspresi gitu kan, kita bersosialisasi dengan masyarakat, kita saling bertemu bertatap muka ya, kita banyak acara di Indonesia, mulai dari pernikahan ya, mulai dari acara-acara keluarga kumpul, itu banyak sekali, itu pun nggak dilarang teman-teman ya, kita sangat mudah berekspresi ya. Kalau di sini nggak bisa teman, saya selama beberapa bulan di sini belum nggak pernah lah ya menemukan sesuatu hal yang ramai gitu loh. Rumah ya karaokean gitu loh, maksudnya karaokean itu ya satu rumah nyetel musik gitu kan, terus kedengeran dari jalan, nggak ada teman-teman. Di sini tuh negaranya rumah-rumahnya itu sepi ya, mungkin karena suka kesunyian lah ya. Terus anak-anaknya juga nggak ada kalau sore-sore kayak gitu. Anak-anak kecil itu sangat langka sekali di sini teman-teman. Kayaknya kalau menurut saya ini anak-anaknya emang juga udah dilatih nggak boleh keluar rumah juga kayaknya loh. Sore-sore hampir jam setengah 6 jam 6 gitu kan, nggak ada. Kalau di sini kan maghrib jam 7, jadi jam 6 itu udah agak sore gitu kan, belum petang. Makanya itu tadi heran juga. Nih kalau di Jepang ini setiap jam 12
apartheid itu ada sebuah penanda nih kayak gini nih. Dengar gak teman-teman? Nah kayak gini nih, setiap jam 12 sama jam 6 ya, jam 6 itu udah ada. Kalau di kita kan suara azan lah ya, kalau di sini cuma musik nada kayak gini doang. Nah nggak lama teman-teman bunyinya. Nah gitu teman-teman ya, ini sedikit ulasan lah ya teman-teman, berbagi pengalaman saya. Karena yang sangat diketahui warga negara Indonesia itu kan negara ini bebas. Iya memang bebas dari segi seks, langsung minuman keras itu. Selain itu bukan bebas teman-teman, diatur di sini hidup kita itu. Kita harus ikut aturan dari negara gitu loh. Jadi kalau seumpamanya cuma seks dan minuman itu emang gak ada diatur gitu loh. Kamu mau minum dimanapun ya silakan gitu loh. Yang penting sampahnya itu kamu ya harus tahu taruh di tempatnya gitu loh. Kalau sampai kamu naruh sembarangan terus ketangkap CCTV ya itu akan menjadi masalah juga gitu loh. Nah ya kalau kamu mengatakan negara bebas itu hanya diukur dari sebuah seks dan minuman keras, itu sangat salah ya menurut saya. Itu sangat salah. Yang namanya negara bebas itu, yang betul-betul bebas itu kita mudah mengekspresikan diri gitu loh. Kita tidak diatur. Hidup kita itu tidak mudah diatur, kita tidak gampang diatur gitu loh, selagi itu tidak melampaui batas-batas norma kemasyarakatan lah ya gitu. Jadi kalau sekedar kita itu mengekspresikan dalam arti kita nyanyi gitu, itu menurut saya sesuatu hal yang biasa ya, karena ya namanya orang, kebahagiaan orang itu kan beda-beda ya, tingkat kebahagiaan orang-orang. Kita saat ini kita bahagia, nah kita bahagianya itu dengan cara menyetel musik gitu ya. Nah kita nyetel musik, nah terus karaokean, kita karaokean gitu, kita gitaran nih di depan orang, di depan rumah kayak gini gitu kan. Itu salah satu mengekspresikan kesenangan kita. Cuma kalau di sini ya nggak bisa lah, nggak kayak gitu. Kita di sini emang betul-betul diatur gitu loh. Pokoknya kalau dari dinilai dari segi kebebasan, tetap Indonesia adalah negara bebas, tetapi dari hal sesuatu yang buruk tentu itu diatur. Ini yang lebih baik menurut saya gitu. Sesuatu hal yang buruk itu diatur, sesuatu hal yang baik ya dipersilakan. Kalau di sini yang buruk dipersilakan, yang baik-baik ya diatur gitu loh. Itu teman-teman, bedanya di Jepang dan di Indonesia itu teman-teman. Jadi jangan salah kamu kalau kepingin hidup, wah negara Jepang kayaknya enak nih hidup kita di sana ya kan, pemandangannya enak-enak gitu, terus orang-orangnya enak-enak, mau bagaimanapun tetap Indonesia itu nomor satu teman. Bukan berarti saya ini mentang-mentang warga negara Indonesia, tidak, maksud saya itu dalam berekspresi gitu loh teman-teman, berekspresi ya. Tetap Indonesia nomor satu, karena jalinan hubungan sosialisasinya itu masih erat lah ya ditimbang di sini gitu. Di sini itu ya kurang dalam menjalin sebuah hubungan gitu. Beda halnya kalau di Indonesia itu sangat erat teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya sedikit cuplikan untuk teman-teman. Ya mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan ini ya bisa memberikan manfaat lah ke teman-teman yang memiliki pola pikir bahwasanya negara Jepang itu negara bebas, enak ya kayak gini kayak gitu. Enggak teman-teman, negara di sini itu enggak enak menurut saya dari segi mengekspresikan diri. Mau bagaimanapun Indonesia nomor satu lah dalam hal kebebasan ya. Ya kalau kamu niatnya jelek, kepingin di sini untuk berbuat hal yang buruk, ya memang kalau di sini
bebas dari segi itu tadi, seks dan minum-minum itu sangat bebas sekali, kamu dipersilakan mau di mana itu sangat dipersilakan, nggak ada yang negur, nggak ada yang ini itu loh. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.